bab 170. Qala Syekh Malik rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu babu ma yaqulu idza rakibat dabbah fis safar. Babu ma yaqulu, bab ini menjelaskan tentang apa yang diucapkan idza rakibat dabbah, apabila rukibat dabbah, apabila telah dikendarai oleh kendaraan lisafari untuk perjalanan, yakni doa naik kendaraan. Jadi doa naik kendaraan. Itu kendaraan itu luar biasa. Kendaraan itu bisa bersahabat dengan kita, kendaraan itu bisa jadi tidak bersahabat dengan kita. Apapun itu. Mau Honda zaman dulu, mau Toyota zaman sekarang, mau keledai zaman dulu, mau motor zaman sekarang, mau pesawat terbang, mau kapal laut, bisa jadi kendaraan itu bersahabat, bisa jadi tidak bersahabat. Ya Allah, kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu tuh orang meninggal tuh ya paling gara-gara sakit 1, 2 dan yang lainnya. Sekarang ini penyebab kematian banyak sekali. Di antaranya adalah kendaraan. Ada motornya, ada mobilnya. Yang mana dulu orang dulu jarang sekali meninggal karena kecelakaan kendaraan bermotor. Bukan jarang kecelakaannya, nggak punya motornya. Jangan nggak ada. Paling apa naik kuda, jarang juga tabrakan kuda. Ya. Kalau sekarang ya Allah, kayaknya kadang-kadang saya bilang, ada saudara saya tuh nggak berani naik pesawat. Apa dia bilang? Itu kalau pesawat itu bahaya, kalau melihat ke bawah nggak ada yang bakal nyangkutnya. Ada yang bakal nyangkutnya. Satu waktu dia naik kapal laut. Serius naik ke atas, baru di bawah itu truk pada masuk. Dia turun lagi. Gak mau naik kapal laut. Kenapa? Kata truk ini teruyan katanya. Jadi gua lihat truk masuk ke kapal. Ya itulah mudah sekarang. Jadi banyak. Maka harus tahu nih kita doa naik kendaraan. Apalagi yang profesinya memang tiap hari bawa kendaraan. Dari supirnya, baik itu supir mobil, supir kereta, supir kapal laut, atau supir pesawat. Nah, harus tahu doa ketika di atas kendaraan. Biar kalau binatang kendaraan kita bersahabat dengan kamu. Ya. Kalau kendaraan itu adalah kendaraan non binatang, ya, nggak konslet lagi di jalan. Tidak acak-acakan ketika di jalan. Ya Allah, kadang-kadang begitu. Qala Allah Ta'ala, pertama, qala telah berfirman Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala lakum minal fulki, wa ja'ala, dan telah Allah jadikan lakum bagi kalian minal fulki, dari kapal laut, as-safinah al-kabirah. Fulkun itu adalah satu kapal laut yang besar. Di teknologi kendaraan pun sudah ada dalam Al-Quran sejak dahulu kala. Dari teknologi kendaraan lautnya, kendaraan udaranya sudah ada tanda, sudah ada ciri atau sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian kapal laut, wal an'ami, dan binatang-binatang. An'am itu jama dari na'amun. Kalau na'amun binatang ternak biasanya, jamannya adalah an'am. Kalau ni'am, ni'matun, nikmat, jamannya ni'am.
salah baca, salah. Wal an'am, dan Allah jadikan binatang-binatang itu matar kabuna, akan apa-apa yang kalian kendarai. Kata Allah, kendaraan itu dari zaman dulu ada dari jenis binatang, ada hasil rekayasa teknologi manusia. Sudah tuh dari dulu. Kalian akan bisa bikin kendaraan sendiri. Maka dalam surat apabila kalian mampu menembus di aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kalau kalian mampu menembus langit, tembus saja. Kalian nggak bisa melakukan itu illa bisultan, kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan penguasaan ilmu. Ya silahkan, nggak terlarang. Ya ini buat kendaraan. Walana ma tarkabun, apa-apa yang kalian kendarai. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa duduk ala zuhurihi, di atas punggungnya, punggung-punggungnya, yaitu di atas kendaraan. Summa tadhkuru, kemudian kalian mengingat ni'mata rabbikum, akan nikmat Tuhan kalian. Alhamdulillah punya kendaraan, alhamdulillah bisa berkendara, alhamdulillah bisa jalan, tengok sanak saudara, alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, harus mengingatkan kita kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza stawaitum alaihi, apabila kalian sudah duduk nyaman di atasnya, dikata Allah jadikan kendaraan itu dari Allah. Kemudian kalian bisa duduk di atas kendaraan. 2. Kemudian kalian mengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dulu pet-petan naik angkot panasan, sekarang punya kendaraan. Ya Allah, dulu jalan kaki, sekarang sudah alhamdulillah naik motor, tapi masih kehujanan. Ya Allah, pertama syukur dulu. Ya Allah, dulu makan susah banget ya naik pesawat. Alhamdulillah sekarang bisa naik pesawat, terbang kemana-mana. Naik pesawat nggak bayar. Di Bogor datang Senjaya, duduk aja di helikopter nggak bayar. Ya. Alhamdulillah bisa haji, bisa umroh, bisa kemana-mana. Fadhkurullah dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, semuanya min Allah, dari Allah. Kemudian idza stawaitum, istiwa itu sudah nyaman. Kalau matahari istiwa itu sudah tepat di atas kepala manusia. Nah, kalau di sini istiwa itu sudah duduk nyaman di atasnya, siap jalan. Wa taqulu, dan kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa. Kalau naik mobil mas sudah siap di atas kendaraan, sudah naik kendaraan, sudah kalau di tempat kemudi, kalau naik onta sudah duduk di atasnya, siap jalan. Pokoknya siap jalan. Maka baca doa ini. Allah tundukkan kendaraan itu untuk membawa kita dengan nyaman. Ini doa langsung dari Quran. Jangan main tancap gas saja. Apalagi sekarang sambil sibuk telepon segala macam, boro-boro baca doa terus. Doanya yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tulis itu di dashboard, ya. Tulis itu di kendaraan kita. Apa artinya sih? Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau subhanallah, subhana biasanya untuk mengawali puji sesuatu yang bisa jadi ada kemungkinan buruknya, itu subhanallah. Maka subhanalladzi, maha suci Allah, biar kita dihindarkan dari perkara-perkara buruk ketika kita berkendara. Pendek. Subhanalladzi, maha suci Allah,
Alladzi yang Allah sakhkhara lana hada. Sakhkhara itu telah menundukkan bagi kita hada kendaraan ini. Akhirnya jadi punya kita. Akhirnya jadi bersama kita. Akhirnya tadinya kuda liar, tadinya unta liar jadi tunduk. Allah tundukkan untuk kita. Sakhkhara lana. Maka diajarkan oleh Rasulullah dan oleh guru-guru kita, kalau punya kendaraan atau sesuatu yang baru itu bisa bawa kebaikan buat kita, bisa bawa keburukan buat kita. Ada doanya, ya, ada doanya. Biasanya doa ini dibacakan ketika pengantin baru. Pegang ubun-ubunnya, pegang kepalanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltahu fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau punya sesuatu yang baru, aslinya doa ini untuk segala sesuatu yang baru yang kita punya. Buat satu saat kalau tidak salah Sayyidatul Fatimah atau Sayyidatul Aisyah punya unta begitu ya. Saya dikasih doa ini oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa dipegang. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dari kebaikan sesuatu ini dan kebaikan-kebaikan yang datang bersama sesuatu. Ya, kalau kendaraan itu kendaraan, kalau istri itu istri, kalau anak itu anak, kalau rumah itu rumah. Ingat segala sesuatu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu fiha. Ya Allah, saya minta kepadamu kebaikan sesuatu dan saya minta kepadamu kebaikan-kebaikan yang datang bersama. Kalau istri datang bersamanya keturunan, saya minta juga keturunan yang soleh. Kalau istri datang bersama khidmat, saya minta khidmatnya dari engkau. Wa inni a'udzubika min syarriha, dan saya bermohon kepadamu dari keburukannya. Segala sesuatu ada keburukan. Manusia ada keburukannya, anak ada keburukannya, rumah ada keburukannya, harta ada keburukan, toko ada keburukan, kerjaan yang baru ada sisi buruk. Dan saya bermohon kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan-keburukan yang datang bersamanya. Mantap. Jadi yang baiknya kita minta ditambahkan, dijadikan baik juga buat kita. Yang buruknya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan magic. Ini diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pegang. Aduh Ustaz, dulu belum pernah waktu aku belum nikah. Sekarang nyampe rumah pegang Allahumma inni as'aluka. Gak berani yang di rumah Ustaz. Ya, cari baru biar bisa dipraktekin. Itu bisa dipraktekin. Ya mobil nih pegang mobil. Rumah baru pegang, rumah baru Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltahu fiha. Sehingga ini hidup mengikuti sunnah Rasulullah itu enaknya di sini. Ya. Itu kalau ada setannya, kalau itu ada gangguannya, kabur saat itu juga, pergi saat itu juga. Nah ini kembali lagi bahwa kendaraan pun begitu. Ya Allah, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami gak bisa menguasai ini Allah. Wa ma kunna, dan tidak ada kami lahu bagi kendaraan ini muqrinina, bisa menguasai seluruhnya. Tanya, walaupun pesawat itu buatan manusia, tapi apakah bisa 100% tunduk? Kita ketahui detail-detail kendaraan semuanya enggak. Baik pesawatnya, itu cuaca yang lain bisa diprediksi 100% safe, enggak. Kereta sama, mobil, ya apalagi yang punya kita. Kadang-kadang mobil punya ganti bannya nggak bisa. Kadang begitu, ngerti kagak? Tarik aja udah. Ya. Di situ ya Allah, ketika kita nggak pernah pikir ketika kecepatan 150-200 km per jam apa yang terjadi. Tanyakan, selebihnya bagaimana nih Pak?
sama engineer-nya, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya. Walaupun kita yang buat, banyak yang celaka, pembuatnya malah celaka oleh sesuatu yang dibuat. Segway kalau tidak salah, yang orang jalan berdiri segway, yang buatnya mati di atas segway-nya. Coba, banyak ada orang dulu mobil apa, mobil mewah, semua otomatis. Tapi dapat kabar kemudian orang ini, masalah di Indonesia atau di mana, yang pertama punya kendaraan semua otomatis, semua anti peluru semua. Begitu dia masuk konslet, mati di dalam. Artinya tidak bisa yang ada di atas muka bumi ini under kontrol kita 100%. Nggak ada. Coba tanya aja sama kita. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti kita pesimis. Ujung-ujungnya pasti Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan itu, bukan kita. Pawang buaya mati dimakan buaya coba. Apalagi kita bukan berarti berkendara buaya. Orangnya juga akrab banget kan, hebat, matinya dimakan. Pawang ular dipatuk, ular pawangnya. Gitu ya, semuanya ya Allah wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kepasrahan, ini ketawakalan, bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini membawa kita saat ini, dan kami gak bisa menguasai kecuali Kau ya Allah. Kita mah ikhtiar saja 100% yang bisa kita lakukan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita semua ini ila rabbina kepada Allah lamunqalibun, pasti akan kembali ketika sudah naik di atas kendaraan. Satu kendaraan, yang kedua perjalanan kita nggak tahu di tengah jalan apa. Kita nggak tahu situasi alam seperti apa. Maka orang-orang arif, orang-orang soleh bilang perjalanan itu adalah separuh musibah. Safar itu adalah separuh musibah. Musibah buat apa? Bisa jadi musibah diri kita, bisa jadi musibah buat agama kita, bisa jadi musibah buat ibadah kita, bisa jadi tidak terjaga keimanan kita karena banyak musafir. Maka harus dipersiapkan. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Mau tidur diajarin doanya, mau jalan diajarin doa dan adabnya, mau buang air diajarin doa dan adabnya. Ini luar biasa. Maka ini apa? Minimal ini apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu minal wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tulis atas semua yang naik kendaraan kita harus baca ini. Kadang-kadang enggak. Kalau mau berangkat haji umroh rapi benar doa semua dibaca. Kalau kita perjalanan luar kota sama aja, juga safar. Kalau mau berangkat umroh sholat safar, mau keluar rumah di doa dulu, kemudian nyampe atas kendaraan ini doanya benar betul, tidak saya menyalahkan. Tetapi hal yang sama ketika kita melakukan safar untuk mudik, hal yang sama berlaku ketika kita perjalanan dinas luar kota, hal yang sama ketika kita perjalanan yang mubah. Kan pergi pulang umroh kita pengen selamat, pergi yang mubah-mubah juga kita pengen selamat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa dari Al-Qur'an, surat Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selanjutnya di doa dari Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, kana ada Rasul idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Idza stawa, apabila sudah duduk sempurna, ala ba'irihi, di atas ontaknya, kharijan yakni keluar Nabi, ila safarin, untuk safar, baik itu perang, baik itu untuk ibadah, dakwah dan yang lainnya. Kalau sudah di atasnya, apa yang oleh Nabi? Kabbaro talatan. Rasulullah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan doanya. Takbir 3 kali. Catat, takbir 3 kali sudah di atas kendaraan. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sakhkharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saat mau berangkat kerja doang baca. Mau berangkat kerja doang, mau ke mall doang, baca. Kalau celaka mah nggak nunggu jauh kan? Ya. Kalau celaka nggak nunggu jauh, di perapatan depan rumah kecelakaan, ya, nggak nunggu jauh. Maksudnya adalah jangan kepede, jangan kepede. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Terusin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami bermohon kepadamu, fi safarina hada, di perjalanan kami ini, al birra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ya Allah, jangan jauhin dari ketakwaan. Ya Allah, hasilkan kebaikan perjalanan ini. Kalau mau dagang mah dagangannya laku, kalau mau nagih mah nagihnya cair. Ya Allah, bulan Rajab biar cair, Ramadan aman, ya. Ini namanya birra. Kalau kita mau ketemu orang-orang yang ada di rumah, ya. Kemudian di perjalanan dikasih kawan-kawan perjalanan yang baik, ini kan birra. Lihat, setelah dipasrahkan kepada Allah urusan kita berkendaraan safar, kita minta sama Allah. Ya Allah, yang kami minta di perjalanan ini adalah kebaikan dan ketakwaan. Birrun adalah kebaikan, sifatnya umum. Sifatnya, tiba-tiba lagi jalan ketemu kawan, tiba-tiba di tempat yang baru kita safar ada saudara, minimal satu kampung. Lah, nggak usah di hotel lah, di sini di rumah saja kita gratis. Ini namanya birra. Selalu minta kepada Allah kebaikan. Fi safarina hadzal birra wa taqwa. Wa minal amali, dan dari amal-amal perbuatan, matarullah, apa-apa yang engkau ridhoi ya Allah, ya. Di jalan dijaga dari maksiat. Allahumma ya Allah, hawwin alaina, ringankan untuk kami ya Allah, safarona hada, perjalanan kami ini buat ringan ya Allah, jangan buat berat ya Allah. Karena ada perjalanan berat, ada perjalanan ringan. Watwi anna bu'dah, dan pendekkan anna dari kami, bu'dah, jauhnya perjalanan. Enggak berasa jauh, berasa dekat. Begitu naik peserta penumpang, naik pesawat tidur, pas bangun nyampe, itu kan jadi dekat juga. Ada orang sepanjang perjalanan gelisah, ya. Kita mah pulas naik. Santri mah di mana aja pulas ya aslinya. Naik pesawat pulas, naik angkot pulas, santri. Dibonceng motor masih pulas tidur. Bangunan nyangsa. Ngaji apa lagi? Loh, kalau ngaji mah habitatnya santri. Begitu nyampe ke majelis tidur langsung. Udah nyaman banget. Udah berasa kayak saudara semua kalau ngaji. Ya. Nah, ini kan ya Allah ya, dibuat sama Allah, maksudnya itu dibuat tidak berasa jauh. Buat anna bodoh. Ini doa anti macet ini. Doa anti macet. Ada satu saat kita jangan mengguru. Ada satu yang luar biasa.
Seringnya jalan dengan beliau nggak macet jalannya, ada aja nggak macet, lancar. Terus kami tanya, Bu, ini beberapa kali kita nganter, ada doanya kali kan, kita juga bilang gitu ya, ada doanya kali, minta amalan jalanan lancar. Soalnya beberapa kali antar ngaji kah itu, antar kondang gitu, lancar aja. Giliran kita yang bawa nyampe depan macet. Yang biasanya macet nggak macet. Ini amalan. Makanya kalau mau keluar rumah baca doa. Doanya ya doain. Dan biasa-biasa aja, nggak aneh-aneh. Cuman bedanya kita dengan orang-orang soleh itu, beliau mah istiqomah baca doanya, kita mah baru sekali baca doa, pengen kontan. Coba ntar pulang aja macet nggak di depan? Baru sekali gitu. Orang-orang soleh itu istiqomah. Istilahnya jurus itu dilatih terus tiap hari. Pas mau dipakai mati, pas mau dipakai mantep. Nah kita mah nggak pernah latihan, nama jurusnya aja lupa. Terus apa ini? Pas lagi lari aja lah. Nggak pernah latihan. Ini buah istiqomah. Maka terbiasa baca doa dan santai saja. Ya. Diringankan dalam perjalanan yang nggak macet, yang nggak ada bencana, yang nggak ada hujan yang bikin cuaca seperti apa. Doanya ya. Orang yang biasa kasih doa ini, Allah hawin alina fi safarina hada wa anna bu'na. Kalau kita bawa orang nyaman ya. Nyampe tuh. Udah nyampe, dibuat nyaman semua. Buat anna. Kan kita suka begitu. Berasa cepet amat sudah nyampe. Kadang-kadang berasa lama banget nih gak nyampe. Rupanya pas tadi cepet-cepet nyampe, kita mau ke tempat yang kita suka. Giliran mau ke rumah mertua perasaan jauh banget. Kadang-kadang begitu soal hati dan kenyamanan. Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, antas sahibu, engkaulah teman fis safari, di perjalanan ini engkau yang menemani kami ya Allah. Wal khalifatu, dan engkaulah pelindung fil ahli, di keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya keluarga yang ditinggalkan pun nyaman, tenang. Istri tinggalkan tenang, gak curiga melulu. Anak-anak ditinggalkan anteng. Wal khalifatu fil ahli, ya Allah engkaulah pelindung keluarga saya yang saya tinggalkan. Engkaulah teman yang menemani perjalanan saya. Itu kita minta sama Allah. Ajib, luar biasa. Akhirnya istri yang ditinggalkan tenang. Ini mah istri baru tinggalin, baru nyampe bundaran satu udah telepon Pak, udah nyampe mana? Gak baca doa berarti. Atau memang ada kasus akhirnya curiga. Ya akhirnya tenang, anak-anak juga tenang, bapak nggak ada, udah di rumah aja. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung aku bika kepadamu, min wa'sa'is safari, dari kesukaran. Wa'sa itu kesulitan, perkara-perkara yang susah ketika dalam perjalanan ini gampangin semua. Pas bensin habis, pas kita lihatnya dekat pom. Akhirnya mudah. Ketika kita perjalanan itu terlampau banyak perkara yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksikan. Kita minta sama Allah. Pas berasa lapar, pas restoran. Di restorannya ada masjid. Pas kita pengen sholat, pengen pas kita pengen makan bakso dan sholat, ternyata tukang baksonya di pinggir masjid. Enak. Pas berasa pengen buang air, pas dekat pom yang ada toiletnya. Itu kan kita minta sama Allah, kesukaran sebenarnya hilang, ya Allah hilang. Kalau sukar udah macet, mules, bocah rewel,
emaknya ikutan rewel juga, ya. Yang di rumah nelponin terus, ya Allah bencana ini sabar kali ini. Ya, baca doa. Wa ka'abatil manzori, dan berlindung kepadamu ya Allah dari pemandangan yang menyeramkan, yang kayak enak dilihat, pemandangan yang tidak enak dilihat. Ya Allah, kadang-kadang begitu ya. Wasu'il munqalabi, dan berlindung kepadamu ya Allah dari kepulangan yang buruk. Kenapa disebutkan kepulangan yang buruk? Karena banyak orang celaka itu pas pulang. Orang banyak celaka pas pulang. Energi sudah habis, sudah lelah, buru-buru pengen nyampe, emosi tingkat tinggi. Wasu'il munqalabi, dan kepulangan yang buruk. Fil mali, dalam harta saya, wal ahli, dan keluarga, wal waladi, dan anak-anak. Pas nyampe rumah, keluarga pun baik-baik semuanya, ya. Rumah pun rapi. Itu namanya kebaikan yang bagus. Kita baca bareng-bareng lah. Berapa? Saya bacakan ya, terus ikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Jamaah selanjutnya kita menuju Jabal Rahmah. Udah lama nggak jadi tour leader begini, jadi berasa di Mekah. Ya Allah, ya. Ya gitu ya. Jadi itu doa ketika sudah di atas kendaraan. Wa idza raja'a, dan ketika pulang pun Rasulullah qalahunna, mengucapkan itu lagi pas pulang, ya. Pas mau berkendaraan pulang kembali ke rumah. Wa zada fihinna, dan ketika pulang ditambahkan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Nah, ketika pulang mah ditambah aibuna, kami hendak pulang ya Allah. Taibuna, kami bertobat ya Allah. Abiduna, kami menyembahmu ya Allah. Di Rabbina, bagi Tuhan kami. Hamiduna, kami memuji. Ketika akan pulang ya Allah, kami pengen pulang ke kampung kami. Kami mau pulang ke kampung kami ya Allah. Kami mau ya Allah. Habis pulang nih dibaca ketika taibuna, tobat ya Allah. Habis jalan tobat. Kenapa? Banyak hak-hak Allah kita abaikan, setidaknya berkurang ketika dalam safar. Biasanya kita sehari 1 juz, ketika safar enggak. Ya. Biasanya kita di masjid ngaji, ketika safar tidak. Nah, bukan nggak boleh safar, tapi itulah konsekuensi safar. Makanya jangan demen-demen banget safar. Ya. Kalau sudah ada kebutuhan boleh,
perkara yang boleh. Tapi kalau nggak ada kepentingan keperluan, tidak perlu. Kenapa? Lebih mendekatkan kepada Allah kampung kita, lebih mendekat kepada Allah rumah kita. Ya. Piknik, tiap minggu piknik. Tiap mau ngaji mana piknik. Ya. Makanya kadang-kadang dikasih harta sama Allah itu juga ujian. Jalan-jalan dulu cukup beli bajunya di Square. Wah begitu. Jadi pejabat nggak cukup di Square. Apa? Mulai gede banget. Mal Indonesia. Wah. Nggak cukup juga sono. Nggak cukup juga Singapura. Beli baju doang. Kaos dalam doang. Ada ribet banget. Ya. Ya Allah. Maksudnya jangan sering-sering sabar. Separuh musibah, separuh uji. Tapi kemarin ada perjalanan yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Kita bahas. Artinya hati-hati dengan safar. Wa an Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW idza safara, apabila Rasulullah safar, ya ta'awwadu, Rasulullah minta perlindungan min wa'athai, dari kesulitan, dari kesukaran perjalanan, wa ka'abatil, dan keburukan, kesedihan atau ya kesedihan al-munqalabi, tempat kembali, wal hauri ba'dal kaun. Haur ba'da kaun ini adalah minta kepada Allah dari kekacauan pikiran. Al-haur, kekacauan, ba'dal kaun setelah ketenangan. Ya ini biar gak panik di perjalanan itu. Jadi kan ketika berkendara dengan yang tahu soal safety kan kita tenang ya. Ketika kita panik, ada kejadian panik, nggak bisa kontrol. Rasulullah luar biasa. Ya Allah berikan ketenangan selama perjalanan ini. Al-haul itu kekacauan pikiran, hati yang tidak tenang. Kemudian wa da'watil madlum, dan kami minta perlindungan dari doa orang yang didolimi. Bisa jadi musim hujan. Ketika kita bawa kendaraan, kita nggak tahu itu ada lubang. Orang lagi naik sepeda, naik motor jalan, jebret kena cipratan air. Nah, jadi kalau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak doa macam-macam tuh orang. Kan kita juga nggak sengaja, dan tapi itu kedoliman, kekurang hati-hatian kita. Sempat dia doa sama Allah, ya Allah, biar terbalik tuh mobilnya. Bisa nggak begitu? Bisa, hati-hati. Kan kata Nabi kita da'watal madlum, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang didolimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuat diam sama Allah. Kan gitu begitu kadang-kadang ya. Kita nggak tahu hewan peliharaannya orang kesenggol atau apa. Ini dia berdoa sama Allah. Mudah-mudahan yang lihat jasa hewan kucing atau apa yang dipelihara biar hidupnya susah seumur hidup, ya Allah. Coba pelan kita bersatu. Da'watul, dan Rasul minta dari perlindungan dari doanya orang-orang yang dizalimi, karena bisa jadi ketika berjalan kita menzalimi orang. Wasu'il mandori, dan buruknya pemandangan ya, yang aneh-aneh nggak kelihatan oleh mata kita. Fil ahli wal mali, di keluarga dan di harta. Ini sama doanya yang tadi. Ini adalah menjelaskan, menguatkan doa tadi di sini. Wa an Ali bin Rabi'ah qala, dari Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Ali bin Abi Thalib, saya telah menyaksikan akan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, sepupu Nabi Muhammad SAW. Utia, didatangkan bidabatin, dengan satu hewan, liar kabaha, untuk dikendarai oleh Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Ali bin Rabi'ah menceritakan satu waktu Ali bin Abi Thalib ini diberikan hewan untuk
di kendaraan. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi, ketika sudah meletakkan kakinya di kendaraannya, sudah di pelanannya, sudah siap jalan, qala, beliau mengucapkan ini doa yang Bismillahi, dengan nama Allah. Yani diawali dengan Bismillah. Berarti tadi boleh ditambahkan Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Ini dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Falamma stawa ala dhahriha qala, ketika sudah naik di atas punggung kendaraannya, dia mengucapkan Alhamdulillah. Bismillahi, Alhamdulillah. Tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Tsumma qala alhamdulillah thalatha marrat. Kemudian mengucapkan lagi alhamdulillah tiga kali. Tsumma qala Allahu akbar thalatha marrat. Tsumma qala subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ditambahkan nih oleh Sayyidina Abi Thalib selain bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanalladzi, doa yang tadi baca doa lagi subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampuni ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Baru mau sabar nih, ya Allah, bisa jadi di perjalanan saya melupakan Engkau ya Allah. Di perjalanan saya lepas zikir rutin saya ya Allah. Di perjalanan kurang ketaatan saya Allah. Dolam tu nafsi, saya mendolimi diri saya Allah. Biasanya di rumah yang dilihat cuma istri doang, cuma bini dan anak-anak doang. Begitu keluar aja ke bundaran 3 hari Ahad, ngablang, semua ada. Yang pakai celana ada, yang enggak pakai celana ada ya Allah. Ini dosa nggak tuh? Dosa. Suka dicari nggak? Suka dicari yang kita. Nah, itu efek dari kedoliman terhadap diri kita, efek dari perjalanan. Iya, kita mau beli dosa gampang banget. Muter-muter aja cina. Ya Allah. Kita cuma berharap ampunan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hindari sambil berharap ampunan sama Allah dan rahmat Allah sambil lara kiri kanan, itu membeki ya. Artinya apa? Potensi dosa banyak sekali. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dolam tu nafsi. Kedoliman apa? Kedoliman dosa, maksiat. Kan mendolimi diri kita sendiri. Maksiat itu mendolimi diri kita, bukan mendolimi orang lain. Ketika kita berbuat maksiat, maka kita sedang mendolimi diri kita. Kalau ingat seperti ini, boro-boro kita ngurusin keburukan orang lain. Kita boro-boro mengomentari maksiat dosa orang lain, mengomentari dosa maksiat diri kita aja udah banyak banget. Dalam nafsi, faghfir ya Allah, ampuni saya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya enggak ada yang ngampunin kecuali Engkau ya Allah. Habis itu semua dokikan, kemudian ketawa. Tertawa. Sayyidina Ali ketawa, habis doa itu ketawa. Faqila ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Ya Amirul Mukminin, karena sebab apa kau tertawa? Habis doa kau ketawa. Habis doa ketawa. Qala, kata Sayyidina bin Abi Thalib, ra'aitun Nabi fa'ala kama fa'al. Lihat sahabat kepatuhannya kepada Nabi. Saya ketawa bukan pengen ketawa. Saya ketawa itu karena saya melihat Nabi setelah baca doa ini, Nabi ketawa. Jadi seketawa-ketawanya diikutin oleh sahabat. Kamu jangan tanya kenapa deh bahasa kita. Kamu nggak usah tanya kenapa. Saya ketawa ini cuman karena saya melihat Rasulullah habis baca doa itu ketawa, maka saya juga ketawa. Tanpa perlu tahu alasannya apa. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW ketika jalan bersama Rasulullah, lihat bagaimana sahabat itu begitu pengen meniru Nabi Muhammad SAW. Di setiap
perilakunya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hidup, beliau jalan di belakang Nabi, di jalan itu ada ranting, maka Nabi nunduk. Nabi nunduk. Sahabat ini juga nunduk karena ada ranting. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ranting itu tidak ada. Sahabat itu lewat tempat itu tetap nunduk. Kenapa nunduk? Kan udah gak ada rantingnya. Saya cuma tahu Rasulullah lewat sini nunduk, maka saya. Itulah kepatuhan, kecintaan sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina bin Abi Thalib habis baca dia itu ketawa. Ditanya kenapa ya Amirul Mukminin? Saya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ala kama fa'al. Rasulullah baca doa itu, kemudian ketawa, ya saya ketawa. Saya ketawa-ketawanya nih. Masya Allah. Kita banyak hadis Nabi datang kepada kita. Kita banyak datang kepada kita akhlak Nabi Muhammad SAW. Para guru-guru kita menceritakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW mulia dengan alasan yang sudah gamblang, nyata, ilmiah bahkan. Kita belum mau ikutin. Kita belum mau ngikutin. Tapi kita bilang kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sahabat yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah perbuatan. Nah, kita masih makan sambil jalan-jalan. Kita masih minum sambil jalan-jalan. Kita ditanya kenapa makan minum jalan-jalan? Makruh doang ini. Kita masih makan dengan tangan kiri. Kita masih buang air kecil sambil berdiri. Ini ada kecil berdiri, bongkar, ya. Ternyata kita ngajarin yang kagak sunnah. Udah tahu, Pak. Mulai sedikit kita ngaji udah bertahun-tahun, tapi nggak ada misal masih satu akhlak. Setiap pertemuan satu akhlak Rasulullah saja yang kita tiru. Yang halus udahlah, biarin. Kedepannya kita rubah pelan. Supaya pantas ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu pantas. Niat sahabat, seketawa-ketawanya ya Allah. Dan banyak sampai saya Ali bin Abi Thalib itu nggak mau ngapus nama Nabi Muhammad SAW. Ada soal adabnya begitu terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka indah model kehidupan Nabi dengan para sahabat. Kenapa? Penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Nabi ngajarinnya seperti itu. Padahal hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita kenapa hidup kita susah? Padahal penuh dengan kemewahan, fasilitas hidup. Karena hidup kita penuh dengan kebencian. Benci yang kanan, benci yang kiri. Di kantor ada yang benci, di lingkungan ada yang dibenci, di pengajian ada yang dibenci, bahkan di rumah ada yang dibenci, di keluarga ada yang dibenci. Cuma penuh dengan Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta. Tapi saya juga pernah tanya pada Nabi, ya Nabi, kenapa engkau tertawa? Qala inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu takjub, aneh, ya, ajib, ya, ajaib, min 'abdihi, dari hambanya. Qala ighfir li dunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairu. Yaitu ketika dia mengatakan ighfir li dunubi, ya Allah ampuni saya. Ya'lamu, dan dia tahu annahu la yaghfiru dzunuba ghairu. Dan dia tahu tidak ada yang mengampuni kecuali Kau. Bahasanya ngotot. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Enggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya ini. Udah, ampuni ya Allah. Soal kita kan banyak kalau kita yang ngotot. Begitu Nabi ketawa, Allah tertawa. Nah, coba ngeri banget kan? Doa sholat duha kita kan ngeri banget. Allahumma ikana rizki bisa maifam. Ya Allah, kalau ada di langit tolong turuni, kalau ada di bumi keluarin, kalau ada di laut munculkan. Wa in kana qalilan fakathirhu, kalau sedikit banyakin, ya. Kalau sedikit rezeki saya tolong banyakin, itu
ngotot banget loh, asli itu doa ngotot banget, itu luar biasa. Kalau haram halalin, ya kan? Itu doa. Kadang-kadang saya baca doa Tuhan ini ketawa. Ya Allah, ini kita diminta segininya sama Allah ngotot banget. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi sekali-kali baca doanya, geli ya, apa namanya? Lucu ya Allah. Dan itu boleh. Termasuk ini, ya Allah ampuni dosa, saya yang dosa, dolam tu nafsi, saya yang dosa, saya yang berbuat, saya bisa minta ampun kepadamu ya Allah, dan saya tahu nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Kalau kita mah ya tahu dosa masih dilakuin aja gitu, maka masya Allah. Dan itu boleh. Nabi nggak melarang gitu. Ighfir li dzunubi ya'lam annahu la yaghfiru dzunuba. Jadi termasuk kita kadang-kadang sudah tobat, berbuat maksiat lagi nggak sengaja atau karena dorongan syahwat, tobat lagi, terus berbuat baik. Kalau ada kita sedang berbuat baik, ada sedikit perbuatan buruk, perbuatan baik ini jangan berhenti, jangan terhenti karena perbuatan buruk. Karena kita berharap berkah dari perbuatan baik ini akan menghilangkan perbuatan buruk. Ya kata dia usaha udah ngaji bertahun-tahun tapi dia susah banget, cuma minum pengen sambil duduk saja. Udah terusin ngajinya, terusin bergaul dengan orang-orang solehnya, nanti itu akan mengurangi sedikit demi sedikit. Jangan sampai ya sudahlah percuma sholat, percuma yang lain, masih maksiat saja. Bukan terusin maksiatnya tetapi selalu taubati terus sampai Allah bersihkan zahir batin kita dari perkara-perkara yang Allah tidak suka, yang Nabi tidak suka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Boleh ditambahkan doa ini. Kemudian ketika banyak variasi doa di dalam hadis-hadis menunjukkan bahwa afdolnya doa dengan yang tertulis dalam hadis, doa yang lain pun boleh. Kenapa? Tidak satu model doa. Wah, ketemu di sini ada tambahan doanya dari dulu, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita tahu mana doa yang bersumber dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, mana doa yang bersumber dari yang lain. Sejauh itu perkara-perkara kebaikan yang diminta maka tidak masalah. Misalkan tambahin doa, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan kerja kali ini Engkau mudahkan ya, sampai sana. Mudah-mudahan kalau kita misalkan teknisi yang dikirim ke sana ke sini, mudah-mudahan sampai sana belum sampai kan mesinnya udah jalan lagi. Boleh aja, gak ada masalah. Apa minta yang susah? Biar saya bisa buru-buru balik lagi, bisa ibadah lagi, bisa ngaji lagi, nambahan, gak ada masalah. Karena ada hadis yang lain ketika kita safar tujuannya baik, caranya baik, ada kesabaran dipakai. Doa apa saja ketika safar itu doa apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu takbir musafir idza su'ida tanaya. Bab selanjutnya adalah tentang ketika perjalanan. Sudah kita naik kendaraannya, sikap kita di perjalanan seperti apa? Apa yang dibaca ketika ketemu cuaca buruk, ketika ketemu naik gunung, ketika kita misalkan di pinggir kejadian ketika bertemu dengan kondisi yang tidak baik di perjalanan, apa yang kita baca insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak untuk kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan cahaya kepada hati kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa ja'al tafarruqana min ba'dina hadha tafarruqan ma'suman. Allahumma ya rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la 'ayban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa tutup taklim kita dengan surat sunnah Isra. Akhirul kalam subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum